Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ugi Ferdiansyah Nur Hidayat dari kelas D4 ME5C dengan nomor NRP 0323 040061. Dan hari ini saya akan melakukan analisa skipping dan indeks kenyamanan anak buah kapal dari kapal kontainer motor vessel Nur Anindia. Baik, ini adalah data kapal dari motor vessel Nur Anindia. Nama motor vessel Nur Anindia, tipe container carrier dengan panjang total 182,83 meter, panjang serat air 177,143 meter, LPP length between perpendicular 170,3 meter, lebar kapal 28 meter, tinggi serat air 9,53 meter, tinggi geladak 14 meter, kecepatan dinas di angka 19,5 knot atau 10,03158 meter per second. Dengan koefisien blok di angka 0,655 dan koefisien midship di 0,98 dan koefisien prismatik di 0,68. Untuk area operasional dari kapal ini dari Tanjung Perak Kota Surabaya menuju ke Port Klang, Selangor yang ada di Malaysia. Dan ini adalah rute pelayaran yang akan dilalui oleh kapal tersebut dari Pelabuhan Tanjung Perak Kota Surabaya menuju ke Port Klang Negeri Selangor dengan jarak menempuh jarak 152 nautical mile dan waktu tempuh di sekitar 2 hari 1 jam. Tujuan dari PPT kali ini adalah menganalisa gerakan dari motor vessel Nur Anindia dan menganalisa kenyamanan ABK atau anak buah kapal terhadap respon gelombang yang terjadi di lautan. Skenario pengukuran yang pertama adalah kondisi full load dengan syarat air sama dengan nilai syarat kapal atau T kapal dengan asumsi tanpa trim. Jadi untuk kondisi tinggi haluan dan tinggi buritannya itu sama, tidak ada perbedaan antara tinggi haluan dan tinggi buritan. Yang kedua adalah mode kecepatan. Kita menggunakan dua mode kecepatan. Yang pertama slow speed, 80% dari kecepatan dinas di angka 15,6 knot. Dan yang kedua adalah service speed, 100% dari kecepatan dinas, 19,5 knot. Kita menentukan tiga titik lokasi. Yang pertama, saya menentukan di navigation room. Long post dari titik AP itu 36 meter dan offset dari titik 0 adalah 3 meter dan hig dari titik AB itu 35 meter. Cukup tinggi karena navigation room berada di deck ke-8 pada general arrangement saya. Yang kedua adalah main deck. Long post dari titik AP 35 meter, offset dari titik 0 adalah 9 meter, hig dari titik 0-nya 14 meter, dan second deck yang ketiga adalah second deck yang saya tentukan lebih tepatnya pada bagian ini engine control room. Long post dari titik AP-nya 35 meter, offset dari titik 0 10,52 meter, dan hig dari AP itu 11 meter. Selanjutnya yang skenario keempat adalah arah gelombang. Arah datang gelombang kita buat dua arah datang gelombang. Yang pertama adalah bimsi atau gelombang dari samping dengan sudut 90 derajat dan hidingsi atau gelombang dari depan kapal di angka 180 derajat. Selanjutnya skenario pengukuran di sebelah sini ini merupakan sistem. Eh, Jadi ini merupakan sistem dari lautan ya. Jadi misalnya sistem satu itu merupakan lautan yang kalem dengan signifikan wave atau HS di angka 0,01 hingga 0,1 meter saja. Sedangkan kita dalam melakukan pengujian ini kita menggunakan sistem 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan nilai ini merupakan nilai tengah atau nilai rata-rata dari signifikan wave ini. Dan yang sebelah kanan ini merupakan gambar yang saya dapatkan dari BMKG mengenai gelombang lautan, di mana untuk rute Surabaya ke Port Klang itu gelombang tertingginya
berada pada Laut Jawa di angka maksimal 2 meter. Dan untuk lautan lain seperti Selat Malaka ini cenderung relatif ini ya, relatif rendah untuk seabednya. Selanjutnya adalah batasan-batasan. Kriteria seakeeping yang digunakan pada penelitian kita kali ini merupakan kriteria yang dibuat oleh US Navy dengan kriteria umum HIF-nya atau significant acceleration-nya di bawah 0,2 gravitasi, yaitu di angka 1,962 meter per second kuadrat. Nilai roll, amplitude roll rata-ratanya tidak boleh melebihi 12 derajat. Nilai pitch atau amplitude pitch rata-rata tidak boleh lebih dari 3 derajat. Sebelum melakukan analisa pada Max Surf Motion, kita harus melakukan desain lambung kapal dulu di Max Surf Modeler. Dan ini adalah screenshot dari Max Surf Modeler, dan ini lambung kapal dari Motor Vessel Nur India. Jadi kita melakukan membuat mendesain lambung kapalnya terlebih dahulu sebelum kita menganalisa. Nah, setelah kita membuat desain dari lambung kapal tersebut, kita melakukan input data yang telah kita buat pada Maxus Modeler dan kita masukkan ke Maxus Motion untuk dianalisa oleh sistem. Dan ini adalah tampilan dari Maxus Motion, di mana kita akan ditampilkan oleh model dari kapalnya dan juga kita dapat menyeting di sebelah sini speed, heading, dan juga spektra. Lalu kita dapat menganalisa ROA dan menganalisa CDPing. Setelah kita menganalisa pada Microsoft Motion, kita akan mendapatkan beberapa data yang cukup banyak, tetapi kita hanya membutuhkan eh, parameter yang segini saja, yaitu heave motion, roll motion, pitch motion, heave velocity, roll velocity, pitch velocity, heave acceleration, roll acceleration, dan pitch acceleration. Ini merupakan rekap data dari BIMC atau 90 derajat, yang sebelah kirinya adalah 15,6 knot atau 80% dari kecepatan dinas, dan sebelah kanan ini merupakan kecepatan 100% kecepatan dinas di angka 19,5 knot. Parameter yang digunakan juga sama, yaitu ini di antara kedua data ini itu sama untuk parameternya. Yang HS meter ini merupakan speednya. Untuk sisi speed 2 tadi kan di angka 0,4 meter ya. Dan ini sistem 3, sistem 4, sistem 5, dan sistem 6. Nah, untuk kecepatan yang berbeda itu nilai yang kita dapatkan itu juga berbeda-beda. Contohnya di sistem 5 di Motion itu uh, di 15,6 knot kita mendapatkan 1,622 meter untuk Motionnya. Dan di BIMC 19,5 knot atau 100% kecepatan itu 1,539 meter untuk mesinnya. Jadi perbedaannya sekitar hampir 0,1. Dan ini adalah rekap data dari heading C 180 derajat. Dan masih sama, parameter speednya 15,6 knot 80%, dan 19,5 knot 100%. Dan untuk parameternya itu masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu heave motion, roll motion, pitch motion, dan lain-lain. Dan keduanya itu juga sama, tapi yang kita lihat perbedaan dari roll dan dari BIMC dan heading sih itu di roll motionnya. Di roll motion itu nggak roll motion aja sih, roll velocity dan juga roll acceleration itu kita mendapat nilai nol. Karena apa? Karena BIMC itu kan gelombangnya dari samping ya, jadi ada pergerakan roll kapal. Sedangkan heading C itu gelombangnya dari depan 180 derajat pas. Jadi eh, kapalnya itu cenderung pitching daripada rolling seperti itu. Yang ini adalah batasan gelombang. Kita lihat di sini amplitude roll rata-ratanya dari heading C itu kita dapat nol untuk dua kecepatan yaitu 15,6 dan 19,5. Kan tetapi di with signification dan amplitude pitch itu dua-duanya mendapatkan nilai. Sedangkan di roll itu kita mendapatkan nilai hanya di BIMC saja. Seperti itu. Ini adalah batasan tinggi gelombang.
di mana batasannya yang tadi 0,2 G yang kita dapatkan dari US Navy itu di angka 1,962 dan 1,962, sedangkan nilai yang saya dapatkan itu di angka 0,84, jadi masih terpenuhi teman-teman untuk batasan tinggi gelombangnya. Dan ini adalah batasan roll amplitude roll di angka 12 derajat dan saya mendapatkan nilai 5,26 meter. Jadi masih cukup jauh dari batasan gelombangnya. Dan ini adalah amplitude pitching di angka 3 derajat tadi dan saya mendapatkan 2,1, cukup dekat dengan batasannya tapi masih terpenuhi. Dan ini adalah batasan tinggi gelombang yang saya dapatkan. HIF-nya tadi 0,84 meter, roll-nya 5,26 meter, dan pitching-nya 2,19 meter, 2,2 ya. Maka tinggi gelombang maksimum adalah 0,838386. Selanjutnya adalah operabilitas motor vessel Uran India, rute Surabaya Selangor. Ini adalah data sebaran gelombang untuk aktivitas pelayaran di pelayaran tidak terbatas. Dan ini ada tinggi gelombang maksimum yang saya dapatkan tadi 0,843836 meter. Dan ini dari height signifikan yang berbeda-beda. Dan operability-nya saya mendapatkan 5,61% dan downtime-nya 94,39%. Selanjutnya adalah eh, MSI atau Motion Sickness Incident, di mana MSI telah ditetapkan karena kita menggunakan dari US Navy ya, jadi kita menggunakan kapal militer untuk kriteria umumnya. Kapal militer sendiri di angka 0,2 atau 20%. Dan untuk kapal cepat itu 0,1 atau 10%. Dan MII adalah Motion Induced Interruption. Dari keduanya ini merupakan dua hal yang berbeda, di mana MSI adalah batasan untuk ABK atau orang yang ada di kapal, entah itu ABK ataupun penumpang, untuk merasakan mual atau muntah jika terkena gelombang. Sedangkan MII adalah batasan untuk seseorang yang bekerja di atas kapal, mereka harus menghentikan pekerjaannya atau tidak jika terkena gelombang. Seperti itu. Jika masih di bawah batas MII, maka mereka diperkirakan masih bisa melakukan pekerjaannya ketika terkena gelombang, walaupun terkena gelombang. Dan untuk MSI kategori sendiri ada moderate, serious, severe, hazardous, dan intolerable. Dengan scale 0,5 untuk moderate, 5,5 sampai 10 untuk serius, 10 sampai 15 untuk severe, 15 sampai 20 untuk hazardous, 20 sampai 30 untuk intolerable. Intolerable. Dan MII risk levelnya yaitu possible, probable, serious, severe, dan extreme. Dan ini adalah indeks kenyamanan atau motion sickness incident dari yang saya dapatkan dari Masus Motion untuk kapal motor vessel Nur India. Dari ketiga lokasi ini dan dari dua arah gelombang dan juga dari dua kecepatan yang berbeda, untuk angka 0,4 itu cenderung tidak bergerak untuk kapalnya, maksudnya tidak ada gerakan tambahan untuk di stage 1, akan tetapi di set 1, 2, 3 itu juga sama, masih cenderung aman karena masih putih dan masih di bawah angka 20%. Dan untuk heating C itu di sistem 5 itu juga masih aman karena masih di bawah 20%. Sedangkan untuk HIM C
Dan di tiga lokasi, di navigation room, main deck, dan second deck, itu untuk BIMSI dan Sistem 5 itu di dua kecepatan yang berbeda itu udah melebihi dari 20%, di mana hal tersebut sudah menyebabkan MSI atau menyebabkan mual kepada anak buah kapal yang ada di atas kapal jika terkena Sistem 5 walaupun mereka ada di ketiga lokasi ini. Jika Sistem 5 dan juga BIMSI gelombang dari samping kapal. Selanjutnya ada indeks kenyamanan. Nah, seperti yang ada pada gambar sebelumnya, warna hijau biru ini moderate dan serius 0,5 untuk moderate. Nah, ini untuk data yang saya dapatkan dari 4 sistem dan dari tiga lokasi, dua arah gelombang dan dua kecepatan kapal itu untuk 4 sistem ini masih hijau atau moderate. Sedangkan untuk sistem 5 di Dingsi di dua lokasi itu dan dua kecepatan itu masih aman, masih moderate. Sedangkan untuk Bimsi itu sudah masuk kategori serius karena sudah ada di batas angka ini di ambang batas 5 sampai 10. Ini ada di angka 6,5 hingga 6,9. Bahkan ini hampir 7 untuk second tag di Bimsi kecepatan 19,5 knot. Jadi untuk Bimsi di dua kecepatan dan tiga lokasi itu terkena eh, nilai MSI yang sedikit tinggi untuk eh, ini untuk kategorinya masuk ke kategori serius. Dan selanjutnya adalah indeks kenyamanan dari MII, Motion Induced Interruption. Dari tiga lokasi, dua arah gelombang dan juga dua kecepatan yang berbeda, dan dari 5 state itu aman ya untuk indeks kenyamanannya masih di bawah satu, bahkan pembulatannya masih nol ini karena masih masuk ke possible ya di bawah satu. Jadi untuk walaupun ini MSI-nya biru atau sudah masuk kategori serius, tapi para anak buah kapal itu masih bisa bekerja walaupun kapalnya berada pada sistem 5 dan di kondisi MSI serius. Jadi anak buah kapalnya masih bisa melakukan pekerjaannya tanpa harus mengurangi eh, pekerjaannya karena harus berpegangan karena gelombang yang tinggi. Baik, selanjutnya adalah analisa. Simulasi yang dihasilkan oleh Motor Quran India memberikan data yang sangat baik dikarenakan wilayah perairan Surabaya hingga Selangor yang memiliki gelombang relatif rendah. Tadi tinggi 2 meter itu di perairan Jawa dan itu hanya 2 meter di Laut Jawa. Hal itu juga yang membuat kapal dapat berlayar pada rute tersebut dengan aman. Pada simulasi MSI pada sistem 5 dan arah gelombang BIMSI atau 90 derajat kapal, baik kecepatan dinas maupun 80% kecepatan dinas, menyebabkan nilai MSI yang lebih dari 20%, di mana hal tersebut melebihi batas yang ditetapkan oleh US Navy. Hal tersebut dikarenakan nilai roll atau gelombang dari samping menyebabkan nilai MSI lebih tinggi daripada nilai heave atau gelombang dari depan yang dapat menyebabkan pitching. Jadi menurut saya nilai roll itu dapat menyebabkan eh, nilai MSI lebih tinggi karena gelombangnya kan dari samping. Jadi jika orang terkena gelombang dari samping itu cenderung lebih mual daripada terkena gelombang dari depan karena kapalnya tuh roll jika dari samping. Sedangkan kalau dari depan kapalnya hanya cenderung untuk pitching saja. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan atau kekeliruan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam.